Selamat malam. Baiklah, ibadah pria kaum bapa di malam hari ini kita akan segera mulaikan. Persiapan, saya mengundang untuk kita bangkit berdiri. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya. Puji Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya Halik dunia memberkati umatnya yang datang dan berbakti dan melayani dia. Marilah kita angkat pujian Mars Pria Kaum Bapa. Semua saudara dan bangunlah, masukkanlah nama Yesus tiap saat dan masa. Jauh dekat jadi pelita, jadi garam di dunia. Marilah kita bersatu, masukkanlah kasih-Mu, bangun gereja negeri kita, rumah tangga hidup-Mu, untuk selamat bangsa bangsa, bahkan selamat dunia. Tuhan Yesus serta kita kini sampai selamanya. Marilah kita bersatu, masukkanlah kasih-Mu, bangun gereja negeri kita, rumah tangga hidup-Mu, untuk selamat bangsa bangsa, bahkan selamat dunia. Yesus serta kita kini sampai selamanya. Disilahkan duduk kembali. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa Surgawi, sungguh tak terbatas kasih dan pengampunan-Mu. Semuanya selalu nyata dalam hidup kami. Bahkan terus terbukti bahwa Engkau tidak pernah memperhitungkan dosa yang kami perbuat dalam hidup ini, hari lepas hari. Sebab tangan-Mu yang penuh kasih senantiasa membalut dan memulihkan umat-Mu. Untuk itu, inilah persekutuan pria kaum bapa Gemim Getsemani Lansot Sarongsong yang hendak membuka hati kami untuk mengaku dosa di hadapan-Mu. Kami sadar, kami masih terjerat dengan tindakan yang berulang-ulang melakukan kesalahan, melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan. Kami mengaku, kami lebih sering mengandalkan kuasa di luar Tuhan. Kami sering acuh tak acuh dengan tidak mengucap syukur kepada Tuhan saat berhasil, berkelimpahan, apalagi saat dalam masalah dalam kehidupan. Bahkan sering kami melupakan Engkau dengan menganggap kami pandai, kami kuat, kami telah mempunyai segalanya. Demikian juga saat ini, COVID-19 belum berakhir ya Tuhan. Terkadang kami menggerutu, kami bersungut-sungut, ya Bapa, kami mohon kasihanilah kami umat-Mu. Bimbinglah hidup kami agar lebih berkenan kepadamu. Kiranya kasih-Mu itu terus menuntun kehidupan kami setiap saat. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Dalam nama Yesus, Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian, Aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku.
setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan, melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hikmat dan pengertian. Kiranya Engkau memberi kami hikmat-Mu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami mengerti dan memahami apa maksud dan kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Karuniakanlah kuasa Roh-Mu yang kudus untuk hamba-Mu dan semua pria kaum bapa Getsemani Lansot yang saat ini sedang beribadah, yang telah bersedia mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup. Kami berdoa. Amin. Pria kaum bapa yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan membaca sesuai dengan MTPJ dalam minggu yang berjalan ini. Kita akan membaca dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 19. Saya ulangi, kita akan membaca dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan 19. Baiklah, saya akan membaca untuk kita semua. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain, dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya
penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Saudara-saudara pria kaum bapa yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita malam hari ini melingkupi dua topik: kasih yang sungguh-sungguh dan menderita sebagai saksi Kristus. Dalam bacaan kita malam hari ini 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 19, bagaimana Rasul Petrus mengungkapkan isi hatinya. Dalam ayat yang telah kita baca dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak dosa. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 8. Rasul Petrus ketika dia mengungkapkan tentang saling mengasihi, berpesan kepada jemaat Tuhan, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Nasihat Petrus tentu lahir dari pengalaman hidup. Bagi Rasul Petrus, kisah kasihnya dengan Tuhan Yesus tidak akan dia lupakan. Juga termasuk dengan murid-murid Yesus yang lain. Karena menjelang Yesus disalibkan, Yesus berulang kali menasihati mereka. Waktuku sudah dekat. Kalian harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 33 dan 35. Antara waktu yang terbatas dan panggilan Tuhan untuk murid-murid untuk saling mengasihi ini sungguh penting sekali. Karena kekuatan murid-murid itu terletak dari bagaimana mereka saling mengasihi seorang akan yang lain. Dan Rasul Petrus sangat terkesan dengan nasihat itu. Apalagi ketika tentu tahu setelah Yesus mati dan bangkit, menampakkan diri kepada Petrus yang sedang dalam kondisi perasaan campur aduk, dan bertanya tentang kasih Petrus kepadanya. Sampai 3 kali, itu menembus hatinya yang terdalam. Tentu Petrus sangat mengingatnya. Itulah Petrus sungguh-sungguh sadar bahwa kasihnya kepada Tuhan itu terus-menerus harus diperbaiki, diperbaharui dan dibenarkan. Harus dipertanyakan, harus disadari kembali apakah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tentu demikian juga dengan kita pria kaum bapa yang dikasihi oleh Tuhan. Harus selalu mengintrospeksi diri. Apakah kita sungguh-sungguh telah mengasihi Tuhan? Konsep kasih inilah yang tentu harus terjadi di dalam hati kita setiap orang percaya. Ada 3 hal yang senantiasa harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Kasih yang sungguh-sungguh merupakan faktor yang sangat utama dalam persekutuan anak-anak Tuhan.
Hal yang kedua, kasih itu bukan saja memberi kekuatan, tetapi menutupi segala dosa. Artinya, dalam persekutuan anak-anak Tuhan, jangan lagi kita terjebak untuk saling mempersalahkan dan mempersalahkan kelemahan-kelemahan yang terjadi. Hal yang ketiga, terhadap kasih yang tawar, dingin, atau merasa sudah tidak ada kasih di antara mereka, apalagi bila ini merupakan pasangan hidup, akan membuat hubungan menjadi renggang dan akan menjadi permasalahan dalam kehidupan hari lepas hari. Hal yang kedua yang dinasihati oleh Rasul Petrus, anak-anak Tuhan harus rela menderita sebagai saksi Kristus. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Tak seorang pun manusia di dunia ini yang mau menderita dalam menjalankan hidup. Yang diinginkan dan diimpikan oleh semua orang adalah hidup berbahagia. Mengapa Rasul Petrus juga menasihati agar setiap orang percaya atau pengikut Kristus atau orang Kristen tidak menjadi malu jika ia menderita? Kata menderita yang dimaksudkan ayat nas yang kita baca ini adalah menderita karena nama Kristus. Karena mempertahankan iman kepercayaannya kepada Kristus, seorang rela dikucilkan oleh keluarganya, dijauhi teman-teman dan sahabat, dan diperlakukan tidak adil oleh sesamanya. Itulah penderitaan. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Dapat kita baca dalam ayat ke-14. Tetapi sebaliknya, jika seorang harus menderita karena melakukan perbuatan dosa atau melanggar hukum, itu yang seharusnya membuat kita menjadi malu. Karena itu, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Setiap penderitaan selalu mendatangkan duka cita. Tapi firman Tuhan memperingatkan agar kita jangan menderita karena dosa, melainkan karena kebenaran. Ada tertulis, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. 2 Timotius 3 ayat 12. Kata aniaya hampir selalu berkaitan dengan penderitaan. Berbicara tentang aniaya, umumnya pikiran kita langsung tertuju kepada penderitaan secara fisik, karena siksa itulah tentu yang menjadi dalam pikiran kita. Namun sebenarnya ada dua macam aniaya yang dialami oleh orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Yang pertama, penderitaan karena dianiaya secara fisik, seperti yang dialami oleh para martir. Bahkan mereka harus rela kehilangan nyawanya. Contohnya Stefanus yang mati dilempar batu karena imannya kepada Kristus. Dalam Kisah 7 ayat 54-60. Hal yang kedua, penderitaan menolak kenikmatan dosa. Saat seseorang bergumul dengan nafsu dosa di dalam tubuhnya, atau saat menolak tawaran kenikmatan dosa, saat itulah ia menangis dan berduka cita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dua hal pembelajaran yang dikisahkan oleh Rasul Petrus.
tentu menyadarkan kita apa sesungguhnya yang dapat kita lakukan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Marilah kita memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Kita angkat pujian NNBT nomor 20, kami bersyukur padamu Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, berkatilah persekutuan pria Kombapa Gemim Getsemani Lansot Sarongsong. Kiranya terus dibimbing oleh Tuhan untuk mengerjakan setiap panggilan kami sesuai dengan talenta kami masing-masing. Firman-Mu saat ini kembali menyadarkan kami untuk tetap mengucap syukur kepadamu ya Tuhan dengan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, situasi dan kondisi hidup. Sebab itulah bentuk ungkapan iman kami. Juga firman-Mu menyadarkan kami bahwa sekalipun Engkau memberi penghukuman bagi kami, tapi itu sebagai proses pembentukan iman kami untuk mengakui kesalahan dan menuju ke pertobatan, sebab Engkau terus menjamin kami dengan belas kasih-Mu. Ya Tuhan, kami terus berseru meminta pertolongan-Mu ketika COVID-19 belum berakhir. Bahkan secara umum COVID-19 ini telah merubah tatanan hidup manusia dalam segala hal. Untuk itu, tolong kami ya Tuhan, tolong kami umat-Mu. Beri kami kemampuan dan kesanggupan, teguhkan iman kami dan pengharapan kami, sehingga kami bersama-sama dapat melawan COVID-19 ini dengan penuh sukacita. Dalam persekutuan ini, kami telah memberi persembahan. Kiranya Engkau berkati pemberian kami dan jadi berkat dalam pelayanan gereja-Mu. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk badan pekerja majelis jemaat, khususnya di Gemim Getsemani Lansot Sarongsong, BPMJ, pelayan khusus, semua symas, penatua, guru agama, para pendeta, komisi BIPRA, komisi kerja, pegawai, kostor, dan semua perangkat pelayanan, serta semua anggota jemaat, baik dari kolom 1 hingga 21. Juga lindungilah dan berilah kami kemampuan para pria kaum bapa Gemim Getsemani Lansot. Berikanlah kami kebersamaan untuk selalu menata hidup kami
dan melalui hidup ini kami dapat berbakti dan menelayani-Mu, ya Tuhan. Diberkatilah setiap mata pencarian yang ditekuni, berikan kesehatan, berikan berkat-Mu, dan diberkatilah rencana dan harapan setiap jemaat-Mu. Jaga dan lindungi kemanapun kami pergi dan berada. Berikanlah kekuatan dan kesabaran. Kami percaya Engkau Tuhan sumber kesembuhan kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami, baik presiden maupun wakil presiden, para gubernur, bupati, lebih khusus wali kota atau mohon, para camat, lurah, dan kepala desa. Kiranya mereka diberikan kemampuan untuk mengatasi segala masalah dalam pelayanan dan tugas mereka. Kepada kelurahan, Lurah Lansot, kami sebut Ibu Heni Sunda Broring. Semua aparat kelurahan, para hansip, litmas, kiranya Tuhan terus melindungi dan beri kesehatan, kekuatan kepada mereka. Diberkatilah kami yang telah ambil bagian dalam pelayanan ini, maupun dalam setiap pelayanan Pria Kaum Bapa, termasuk keluarga Mandagi, Lontok Mandagi, yang membantu pelayanan melalui TV kabel. Terima kasih ya Bapa, kami terus berserah kepadamu. Kiranya kehidupan kami di minggu yang baru ini disertai oleh Tuhan, dan terpujilah namamu ya Tuhan. Dengarkanlah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengajar, dan kami akan berdoa doa Bapa kami yang telah Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Tapi Engkau yang punya kerajaan, dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Kita akan mengangkat satu pujian NKB nomor 196 ayat 1. Untuk itu saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera.
Sekian, ibadah telah selesai. Selamat malam.